down, and those who survived would bow down. Halo guys, kembali lagi bertemu dengan saya hanya di channel Hugo Cartoon. Kali ini kita akan membahas anime terbaru yang berjudul Swepat yang dirilis tahun 2026. Jadi film ini mengisahkan mengenai Oli yang menjadi hewan penyelamat bagi para hewan yang hidup di hutan lembah dari ancaman serigala api yang ingin menghancurkannya. Lantas seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur ceritanya. Film dibuka yang memperlihatkan seekor makhluk kecil mirip berang-berang laut dari spesies puku bernama Oli yang tengah mengumpat untuk masuk ke dalam sarang burung Javan untuk mengambil makanan mereka. Akan tetapi sayangnya di saat Oli berhasil meraih biji piplet tersebut, tiba-tiba saja indukan burung Javan mengetahui hal tersebut sehingga Oli yang ketakutan langsung segera pergi dari sana. No. That happened a long time ago. Scene kemudian flashback yang memperlihatkan Oli ketika masih anak-anak, yang mana dia sangat penasaran dengan apa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Meski begitu, Oli sangat cerdas karena hanya menggunakan sebuah batang pohon kecil yang dipotong sedemikian rupa. Ia kemudian menciptakan alat bantu napas agar dia bisa menyelam di dalam air. Di sana Oli sangat senang karena bisa melihat berbagai hewan aneh yang ada di dalam lautan. Saking keponya, Oli selalu mendekati para hewan tersebut. Dia sangat bahagia. Hingga ketika ada ikan kerapu yang besar ingin mendekati Oli, tiba-tiba saja ayah Oli yang bernama Kalo langsung segera menarik Oli dari dalam air. Kalo kemudian langsung segera membawa anaknya pulang dari sana sembari sangat mengkhawatirkan keselamatan sang anak. Tak berselang lama dari itu, sang ayah langsung menceritakan semua kejadian ini kepada istrinya yang bernama Kali. Padahal sebelumnya para keluarga sudah memperingatkan Oli agar jangan pernah keluar dari pulau ini, serta sangat melarang keras jika Oli bermain dengan hewan-hewan lain. Threats and stay away. We smell everything. Oh, I want to hear it. He's too young to hear about them. Lalu datanglah nenek Oli yang menceritakan sebuah kisah kepada Oli. Jadi pada zaman dulu kala, semua hewan hidup damai, nyaman, tentram di sebuah lembah. Hingga pada saat itu telah muncul makhluk besar mirip pohon yang disebut So. Pohon tersebut sangat baik dan memiliki kebijaksanaan. Dari cabang-cabang mereka tumbuh polong berpijar ajaib. Dengan adanya itu bisa mengubah para hewan menjadi berbagai hewan lainnya. Polong tersebut memberi mereka kemampuan untuk saling memahami dan menyatukan mereka. Lalu pada saat itu muncul serigala yang memiliki rambut seperti pohon yang telah melihat kebahagiaan para hewan tersebut yang memakai polong pijar ajaib. Dia merasa sangat kesal karena tidak bisa mengendalikan lembah itu lagi. Alhasil serigala itu pun langsung menggunakan polong pijar ajaib untuk mengubah dirinya menjadi serigala api. Kemudian serigala itu langsung membakar pohon So untuk menghancurkan polong pijar ajaib sekaligus untuk mengusirnya agar pergi dari lembah ini. Kemudian setelah kepergian pohon So, serigala api itu pun mulai melakukan kejahatannya dengan meneror seluruh hewan yang ada di lembah itu. Akibat teror tersebut membuat hewan-hewan di lembah itu mulai hidup berpisah menurut jenisnya masing-masing seperti jenis Oli dan keluarganya. Hedgehogs and feast on their entrails. That would be. Singkat cerita, setelah mendapat pengetahuan dari sang nenek, Kalo dan Kali langsung mengajak Oli pergi ke tempat pengumpulan hasil panen kacang piplet mereka yang sangat banyak. Ready, set.
Dari kejauhan Oli telah melihat ada seekor burung Javan kecil yang terbang. Ia pun langsung mengikutinya. Di sana Oli yang baik langsung memberikan biji piplet kepada anak burung Javan itu serta memberitahu cara membuka bijinya. Sang ayah yang melihat kejadian tersebut langsung mengatakan jika burung Javan merupakan burung yang baik meski berbeda jenis dari mereka. Namun tak berselang lama dari itu, secara tiba-tiba saja burung kecil itu langsung memanggil keluarganya untuk mengajarkan bagaimana cara untuk membuka biji piplet agar bisa dimakan. Sontak saja Oli pun dibuat sangat terkejut setelah kebaikannya malah digunakan untuk merampas biji piplet yang telah dikumpulkan oleh kawanannya. Alhasil kawanan burung Javan datang rame-rame untuk merebut hasil panen dari Puku, yang sebenarnya biji piplet tersebut digunakan untuk simpanan makanan mereka jika musim hujan telah tiba. Namun kini kebaikan dari Oli malah menghancurkan segalanya. Oli kecil pun merasa sangat bersalah karena ulahnya membuat satu keluarga menanggung malu. Kini mereka nggak punya persediaan untuk bertahan di musim hujan mendatang. Sang ayah pun sangat kecewa kepada Oli. And I was able to find this. Tentunya melihat kenyataan itu, Oli pun kesal dan tak sengaja memecahkan kaca yang ada di dekatnya. Melihat hal itu, Oli langsung segera memanfaatkan pecahan kaca tersebut untuk mengusir para burung Javan dari wilayahnya. It works. Everybody listen. Oli pun senang karena bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Namun sangat disayangkan salah satu burung Javan tersebut datang dan menyerang Oli hingga masuk ke dalam sebuah lubang. Di sanalah ternyata ada polong pijar ajaib. Oli berusaha untuk ke atas dengan menggunakan jaring laba-laba, namun dia justru terjatuh ke bawah sembari mengucapkan kalimat burung Javan. Jadi ketika tubuh Oli mengenai polong pijar ajaib, tubuhnya langsung berubah menjadi burung Javan. Namun dia tak menyadari perubahannya. Cole, what are you doing in there? Are you stuck, honey? What's her... What? Where? Wait. Hingga datanglah para Puku yang ingin menyerang Oli. Mereka nggak tahu jika itu bagian dari jenis mereka sendiri. Alhasil karena kejadian tersebut membuat Oli terjatuh ke bawah. Singkatnya, Oli mulai tersadar dari pingsannya usai terjatuh. Namun ia masih tetap juga belum menyadari jika dirinya sekarang telah berubah ke bentuk burung Javan. Jasmine! Hingga pada saat itu datanglah ketiga burung Javan, diantaranya bernama Violet, Lily, dan juga Ivy. Tentunya Oli pun sangat ketakutan saat melihatnya. Stay back! That's an odd way to say thank you. I saved your life. You! I will use this thing! Let's put the stick down. We can actually introduce ourselves. Oli kemudian tersadar kembali setelah ia bisa mengerti bahasa dari burung Javan itu. Jadi sekarang Oli panik karena dirinya telah berubah menjadi seekor burung Javan. Talking to you. Now get out of here. Move it. Would you And now you. Well, you don't have to yell. Lalu Ivy menduga jika otak Oli terbentur, jadi kayak nggak waras lagi. Namun Oli menyadari jika Ivy merupakan burung Javan yang telah menyerangnya beberapa jam yang lalu, hingga membuatnya terjatuh ke dalam lubang yang berisi polong pijar ajaib. Not from the angry little rat. That angry little rat is... At most, you are mildly concussed, which is why we have to... Nggak berselang lama dari itu, mereka pun telah mendengar bunyi serigala, sehingga mereka berempat langsung segera pergi dari sana. Namun sayangnya saat itu Oli merasa bahwa dirinya nggak bisa terbang,
sehingga ketiga burung Javan itu langsung melumuri seluruh tubuh Oli dengan kotoran agar tidak bisa terendus oleh sang serigala. You two get to Javanbrock. Lily, you're in charge while I'm gone. Terlihat saat itu Oli tengah bersembunyi di balik semak-semak, hingga akhirnya Oli melihat sosok serigala pon yang dikiranya adalah sosok serigala api yang pernah diceritakan oleh sang nenek. Setelah serigala pohon itu pergi, Oli langsung membersihkan seluruh kotoran yang ada pada dirinya di sungai. Ia pun kemudian dihampiri oleh ikan kerapu yang bernama Bugel. Oli pun curhat mengapa dia bisa berubah menjadi seekor burung Javan, dikarenakan dia telah terjatuh tepat mengenai polong pijar ajaib. Then no, but I'm the only boogle on the lake. How'd that happen? Well, I fell into this pit, and there was this glow. Doesn't it make any sense? Was it a pretty glow? Bugel pun kemudian langsung memberikan letak di mana polong pijar lainnya supaya Oli bisa berubah ke bentuk tubuh semula menjadi puku. Oli kemudian langsung segera pergi dari sana. Dalam perjalanan itu ia pun dihampiri oleh Ivy yang kepo terhadap Oli yang akan pergi kemana. Ia menjelaskan sedang mencari polong pijar ajaib agar dirinya bisa berubah ke bentuk semulanya lagi. Hingga tak berselang lama dari itu, akhirnya Oli telah berhasil menemukan polong pijar ajaib lagi. Namun sayangnya saat itu Ivy yang gak tahu soal menahu mengenai polong ajaib itu malah menyentuhnya, sehingga membuat dia berubah menjadi seekor puku. Puku, the strange creature you made up so we can get back. Whoa, wait, what is that smell? Why does everything smell? Akhirnya Ivy pun menyadari bahwa sekarang tubuhnya telah berubah bentuk dan dia tahu jika Oli lah yang telah mengusir mereka menggunakan serpihan kaca. Akhirnya Oli pun kecewa karena dia gagal mendapatkan polong ajaib. And it's ruined my life. Oh, what is your problem? You were the angry little rat blinding the Oh, I jet. thought I hated you before, but now. You love me? No. Di sana Oli menemui Bogel kembali untuk menanyakan lagi mengenai polong pijar ajaib. Bogel memberitahu letaknya yang berada di seberang lembah di dekat air terjun besar. Lalu mereka kemudian langsung segera pergi ke lokasi. What is? No, don't trust her. She's a Javan. They're all. Seen them. I've been only on an old Zoe. Nampak sangat jelas jika Oli sangat kesulitan untuk memanjat tebing dikarenakan gak bisa terbang meski memiliki sayap. Di sana mereka melihat anak serigala yang sedang mencari induknya. Siapa yang menyangka justru kawanan serigala tersebut malah ada di belakang. Alhasil keduanya langsung segera bergegas pergi dari sana. Fly! Embrace your Javan body! Ah, watch out! Keduanya masuk ke dalam gua, namun para serigala pohon itu malah tidak berani masuk dikarenakan tempat tersebut merupakan sarang dari ular akar. Snake den. No. Oli kemudian menyuruh Ivy untuk menggunakan penciumannya untuk mendeteksi keberadaan ular itu agar keduanya bisa keluar dari sarang ular. Sehingga Ivy dengan dibantu Oli langsung menggunakan indera penciumannya. Root. Good. Oh! Stop! Now big step to your right. Snake, that way. Okay, root. Hampir saja mereka berhasil melewati sarangnya. Akan tetapi para serigala itu langsung membangunkan para ular akar itu. Alhasil mereka pun dikejar-kejar hingga membuatnya terjatuh ke jurang. Told you, I don't fly. Namun beruntungnya saat itu Ivy langsung mengajarkan Oli bagaimana caranya untuk menggunakan kedua sayapnya agar bisa terbang seperti burung lainnya. Hingga akhirnya kini hanya dalam sekejap saja Oli berhasil terbang dengan menggunakan kedua sayapnya.
Dia pun langsung bersenang-senang dengan wujud barunya, terbang menikuk ke sana kemari demi kesenangannya sendiri. Begitupun dengan Ivy yang menikmati momen tersebut. Menjelang malam, Ivy menceritakan tentang setelah kepergian pohon Zo membuat kelompoknya kesulitan untuk mencari makanan. Oleh sebab itu, mereka hanya bisa makan akar semak untuk mengganjal perut mereka yang lapar. Bahkan keluarga dan kerabatnya telah mati akibat kelaparan. Kini hanya dia dan kedua adiknya yang masih bertahan hidup. Ivy yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kedua adiknya itu. We lost our food source. The brush root kept the aunts, uncles. They just think of me as a bossy. Singkat cerita, di keesokan harinya yang memperlihatkan keduanya akhirnya telah tiba di tempat air terjun besar. Di sanalah mereka pun akhirnya bertemu kembali dengan Bugel. Di sana Bugel memberitahu bahwa tempat ini merupakan tempat sarangnya bagi para serigala pohon. Bugel akan membantu keduanya agar bisa melewati kawanan para serigala. Bugel yang akan menanganinya. Jika berhasil mendapatkan polong ajaib, maka mereka akan memberikan satu kepada Bugel agar bisa berubah ke bentuk hewan lainnya. Setelah rencananya berhasil, Ollie dan Ivy masuk ke dalam gua di balik air terjun itu. Namun sayangnya hanya ada satu polong ajaib, sehingga membuat Ivy ingin mengambilnya agar dia bisa kembali ke bentuk semula. Namun Ollie mencegahnya karena tidak percaya. Ia pun mengingat kejadian dulu jika dia adalah Ollie kecil yang pernah mengajarkan Ivy bagaimana cara membuka biji piplet. Namun setelah tahu caranya, justru Ivy malah memberitahu para burung lainnya, sehingga membuat kloninya kelaparan akibat pipletnya telah dicuri. Jadi keluarganya membencinya juga. I never listen, and it's all my fault because Namun tak berselang lama, datanglah para serigala yang membuat mereka berdua panik dan akhirnya terjatuh, sehingga keduanya justru malah berubah menjadi ikan kerapu. Di sana keduanya bertemu lagi dengan Bugel. Lalu Bugel mengajak mereka ke tempat lain untuk mencari keberadaan polong pijar ajaib. Di sana Ivy meminta maaf kepada Ollie yang baik hati mengenai kejadian dulu yang membuat para puku sengsara akibat ulahnya. Padahal sebelumnya Ivy hanya ingin memanggil keluarganya saja karena kedua adiknya belum makan. Namun sayangnya justru para burung Javan datang dan menghabiskan persediaan para puku. So we're gonna need to work together to make it up there. So you two, and you probably think, wow, Pugu has. Akhirnya mereka pun telah berada di dekat air terjun dan melihat banyak sekali polong pijar ajaib. Mereka bertiga harus bersatu naik ke atas air terjun demi mendapatkan polong ajaib. Namun sayangnya saat itu kelompok beruang batu malah menyerang ketiganya. Alhasil mereka pun langsung segera menghindar dari serangan tersebut. Saat itu ada kelompok serigala yang sudah menunggu di atas air terjun. Namun tak lama anak serigala itu terjatuh ke bawah karena terpleset. Para beruang batu ingin menerkamnya, namun kelompok Ollie yang baik langsung segera bertindak untuk menyelamatkan anak serigala itu. We made it. How did you even do all of that? Me? That's them. Setelahnya keduanya akhirnya telah berubah ke wujud semula. Oh wait, I know. Maybe I could just become the. Namun tak disangka ternyata Bugel ini merupakan serigala api yang telah membuat para hewan lembah menjadi sangat sengsara. Ia pun mengungkapkan mengapa dia bisa menjadi jahat seperti ini, karena kelompoknya sendiri selalu meremehkannya. Oleh sebab itu Bugel menjadi sangat jahat dan membuat kekacauan di lembah agar para hewan bisa tunduk kepadanya. Rule this place until those tree monsters come along.
Some gullible, trusting fool. Dia mengungkapkan pernah dijebak oleh para pohonso sehingga menjadi ikan kerapu. Namun akhirnya karena berkat menipu keduanya, dia pun bisa menjadi serigala api kembali, lalu menyerang Ivy serta menghancurkan polong ajaib. No friends in the valley. Melihat Ivy yang terluka parah akibat serangan tadi, alhasil Ollie langsung membawanya untuk menyelamatkan nyawanya. Akhirnya setelah berjuang cukup jauh, Ollie telah berhasil membawa Ivy ke tempat sarangnya hingga membuat Ollie jatuh pingsan akibat kelelahan. Singkat cerita, Ivy berterima kasih kepada Ollie karena telah menyelamatkannya. Dan inilah karena dulu Ollie sempat menyelamatkannya, jadi para burung Javan bisa hidup sampai sekarang berkat jasanya, meski spesies Ollie sengsara. Change the hurt we and I caused your community. Dari kejauhan, Ollie dan Ivy telah melihat bahwa serigala api telah membakar lembah. Oleh sebab itu, Ivy mengerahkan teman-teman dan adiknya untuk membantu para hewan lembah itu dengan cara membimbing perjalanan ke tempat yang aman. All these creatures. Di sana Ollie berkata bahwa mereka harus pergi ke Pulau Puguh karena tempat tersebut lebih aman. Hingga datanglah para serigala yang mengucapkan terima kasih kepada Ollie karena sudah menyelamatkan anaknya. Lalu mereka pun langsung segera pergi ke pulau tersebut bersama-sama. Di sana awalnya sang ayah menolak kedatangan para hewan lembah lain. Namun karena sudah dibujuk oleh anaknya, sang ayah pun memperbolehkannya. Tak lama serigala api memanggil nama Ollie. Lalu Ollie segera masuk ke dalam lubang itu lagi. Dan akhirnya berkat ada keajaiban, Ollie pun berubah menjadi Zorak Saksa berkat mendapatkan polong ajaib. Okay, Ollie, we got this. Mereka berdua akhirnya bertarung hingga membuat serigala api kewalahan menghadapinya. Namun itu hanya sementara karena ternyata serigala tersebut bangkit kembali dan menyerang Ollie sehingga membuat kepala Ollie terbakar. You can't jump in the water because it's too low. Restoring peace and harmony to the... What? Ollie pun berhasil menjerat serigala dan menjatuhkannya ke bawah setelah menghancurkan bendungan itu. Setelah di keesokan harinya, keluarga menganggap jika Ollie telah tiada. Mereka pun hidup berdampingan. Hingga tak lama dari itu datanglah para Zou ke lembah itu lagi bersamaan dengan Ollie yang ternyata dia masih hidup dan berhasil kembali menjadi Pugu. Akhirnya kehidupan mereka bisa damai kembali setelah kematian dari serigala api itu. Dan singkatnya itulah tadi film kartun animasi yang berjudul Sweepet yang dirilis tahun 2026. Dan sampai jumpa, bertemu kembali.